wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riri Susanti dari SMP Islam Integral Lukman Al-Hakim Batam. Saya merupakan CGP Angkatan ke-9, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi Ki Hajar Dewantara, koneksi antar materi. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang terakhir, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama adalah proses pembelajaran yang hanya berpusat kepada guru atau teacher center, belum berpusat kepada peserta didik atau student center. Maksudnya di sini pembelajaran yang guru lakukan masih menempatkan siswa sebagai objek dalam belajar dan kegiatan pembelajaran. Di sini guru merasa orang yang serba tahu, sedangkan murid hanya mendengarkan saja. Yang kedua adalah masih rendahnya motivasi peserta didik dalam belajar sehingga peserta didik belum aktif dalam proses pembelajaran. Artinya guru masih menggunakan kegiatan yang monoton sehingga siswa belum aktif, belum maksimal dalam menumbuhkan potensi peserta didik dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah guru belum sepenuhnya memahami karakteristik peserta didik. Artinya proses pembelajaran yang tidak sesuai dengan karakteristik peserta didik tentu akan menyebabkan pembelajaran selama ini tidak bermakna. Yang keempat adalah kegiatan belajar mengajar masih terfokus kepada pencapaian kompetisi pengetahuan saja, sedangkan aspek-aspek yang lainnya tidak diperhatikan selama ini. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Akan ada perubahan dari segi pemikiran. Yang pertama adalah proses pembelajaran harus berpusat kepada peserta didik atau student center, bukan hanya berpusat kepada guru atau teacher center. Artinya proses pembelajaran yang memerdekakan anak dalam pembelajaran yaitu berpusat kepada anak. Di sini anak berkembang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Dengan demikian akan dapat membuat siswa atau peserta didik menjadi lebih aktif, lebih berpartisipasi dalam kegiatan belajar sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikirnya secara kritis, kemudian mampu menganalisis serta memecahkan masalah sendiri. Yang kedua adalah peserta didik bisa guru bisa menganalisis karakteristik peserta didik serta menghargai setiap perbedaan yang ada pada peserta didik. Artinya apa? Di sini guru menyampaikan apa yang sudah guru pikirkan dengan cara berinteraksi baik kepada semua murid, kepada semua peserta didik, tidak melukai hati peserta didik. Karena menjadi poin pertama, kalau seandainya peserta didik sudah senang dengan kita sebagai seorang guru, kita akan bisa membangun penguatan karakter dengan pengolahan manajemen kelas yang baik nantinya. Yang ketiga adalah menyadari bahwa kita itu bukan satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik. Artinya sumber belajar yang lain peserta didik bisa melihat lingkungan yang ada di sekitarnya, kemudian juga belajar dari alam yang ada di sekitarnya. Itu akan membuat peserta didik menjadi leluasa untuk mengeksplor dirinya sehingga akan menjadi lebih baik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya kita lihat
Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Tentu akan terjadi perubahan dari segi perilaku. Yang pertama, menciptakan proses pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Artinya di sini guru atau pendidik harus menyampaikan materi dengan menarik, kreatif, inovatif, dan menyenangkan, disertai dengan metodologi pembelajaran yang bervariasi tentunya. Yang kedua, di sini kelihatan ada perubahan perilakunya, yaitu memberikan kemerdekaan kepada peserta didik untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Karena anak dilahirkan dalam keadaan beraneka ragam, jadi memiliki kemampuan yang memang berbeda-beda antara satu peserta didik yang lainnya dengan peserta didik yang lainnya. Jadi mereka akan memiliki kemampuan atau bakat yang bisa kita eksplor untuk lebih baik lagi nantinya. Yang ketiga adalah dari segi perilaku, bagaimana guru bisa menuntun peserta didik dalam mengembangkan bakat dan minat yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Di sini guru diharapkan terampil dalam mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki oleh peserta didiknya. Pendidik tentunya harus memperhatikan lingkungan di mana tempat tinggal anak dan menyesuaikan juga dengan adat dan budaya lokalnya. Artinya kalau di daerah Batam, bagaimana sih anak-anak Melayu khususnya dalam mengembangkan dirinya, mengeksplor dirinya, tentu kita sesuaikan juga dengan anak-anak yang datang dari luar kota Batam. Serta pendidikan yang menekankan kepada kemampuan anak yang sesuai dengan perkembangan zaman tentunya. Kemudian kita lihat berikutnya, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ada berapa poin? Yang pertama, kita lihat menerapkan konsep merdeka belajar dalam proses pembelajaran. Artinya, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus mendekatkan manusia dengan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Yang kedua, merancang dan menerapkan proses pembelajaran yang aktif dan inovatif. Artinya ini sangat penting sekali bahwa mengedepankan kepada peserta didik langsung bagaimana dia memecahkan masalah yang sedang dihadapinya berdasarkan kondisi kelasnya, serta berorientasi pada strategi yang bisa meningkatkan kemampuan positif dan peserta didik sendiri bisa mengeksplor keaktifannya, inovasi-inovasi yang dimilikinya di dalam proses belajar mengajar di kelas tentunya. Yang ketiga adalah kita lihat di sini proses pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Adalah di sini guru tetap mengedepankan budi pekerti yang dipengaruhi oleh kultur, budaya, dan lingkungan tempat anak berada. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan yang yang terjadi dari waktu ke waktu, sehingga anak berhak mendapatkan pendidikan dengan cara yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang terakhir adalah menerapkan proses pembelajaran yang menuntun peserta didik, tapi bukan menuntut. Artinya, guru selalu memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada seluruh peserta didik. Bagaimana caranya? Di sini caranya yaitu dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi peserta didik bebas menyampaikan ide-ide, pendapat-pendapat yang membangun, yang memiliki sinergi di dalam proses pembelajaran tersebut. Yang terakhir adalah kesimpulan.
Di sini saya akan menyebutkan kesimpulannya dari hasil pemikiran KHD ini adalah yang pertama, pendidikan merupakan proses menuntun peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang kedua, pendidikan yang memberikan teladan, suri tauladan yang membangun motivasi dan memberikan dorongan. Berikutnya, perlu adanya penanaman budi pekerti yang baik di dalam pendidikan. Yang terakhir, pendidikan tentu sejatinya berpusat kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Demikianlah kesimpulan dan refleksi tugas saya pada hari ini menurut Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.